Ketua kelas siapkan? Siap. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita, mari kita membuka pelajaran dengan doa. Petugas doa hari ini silakan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Marilah semuanya kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa, dimohon lancarkanlah kegiatan pelajaran kami. Pelajaran kali ini, ya Bapa, kami mohon untuk lancarkanlah dan semoga kami bisa melihat apa yang diajarkan oleh guru kami. Kami mohon untuk rahmat-Mu ya Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Untuk yang Regen hari ini silakan maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih Azwa. Baik, apa kabar kalian? Luar biasa. Wow, wow, wow. Puji Tuhan kalau luar biasa. Ada yang tidak hadir? Masih semua. Puji Tuhan. Tepuk tangan tuh kalian dulu. Oke. Hari ini kita akan belajar hal yang baru. Kalian pernah mendengar kata coding? Pernah? Siapa di sini yang punya cita-cita mau suatu aplikasi? Ada tidak? Oh, ada. Nah, nanti siapa yang pernah dengar kecerdasan artifisial? Enggak pernah. AI pernah dengar? Nah. AI itu apa saja? Termasuk AI. Apa? Satu orang angkat tangan, angkat tangan. Meta. Terus? Cici. Google apa nih? Gemini, ada lagi? ChatGPT itu AI. Kelihatan ini? Ya. Coba baca satu orang, bentar, kita pakai ini. Apa yang kalian lihat, lakukan saat ingin mencari resep masakan di internet? Oke, apa kira-kira yang kalian lakukan saat ingin mencari resep di internet? Melihat video di YouTube. Membuka YouTube atau melihat video di YouTube. Ada lagi? Melihat resep. Melihat resepnya di mana? Di Google, di TikTok. Ada lagi? Ya. Berarti kalian membuka suatu aplikasi. Bisa tidak kalau misalnya kita tidak membuka apapun itu? Tidak. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana berpikir sistematis. Ketika ingin mencari resep, otomatis apa yang kita lakukan pertama? Kalau kita tidak pandai memasak, berarti kita mencari resep di internet ataupun yang bisa diakses. Selain internet bisa juga dari buku. Oke, coba kita lanjut. Ini yang akan kita pelajari. Berpikir komputasional dan literasi digital. Berpikir komputasional, kira-kira itu seperti apa? Pernah mendengar? Komputasional apakah berkaitan dengan komputer sesuai dengan di sini? Kira-kira? Oh, tidak. Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira ini seperti apa? Ada kaitannya dengan apa yang Ibu sampaikan di awal tadi? Berpikir komputasional adalah
kegiatan? Kegiatan untuk berpikir jernih. Kegiatan untuk berpikir jernih. Boleh tepuk tangan untuk dia. Nah, seperti yang Ibu sampaikan, bukan hanya berpikir jernih, tetapi berpikir sistematis, itu komputasional. Nah, berpikir komputasional ini biasanya dipakai atau digunakan oleh seorang ahli teknisi di bidang komputer untuk menciptakan suatu perangkat. Perangkat apa itu? Tadi seperti yang Ibu bilang, kalau coding, kalian akan belajar coding di SMA, nanti kalian akan membuat, bahkan kalau di sini kita berpengenalan, SMA akan buat nanti. Kalian harus mempunyai pikiran yang rinci ketika membuat satu, tidak boleh acak, dilatih untuk berpikir struktur, dari awal sampai akhir harus struktur. Contoh, Ibu bilang, kalau seandainya kita masak telur, bisa tidak kalau misalnya kita tidak nyalakan api, tetapi kita tuangkan dulu telurnya, apinya tidak usah dinyala? Tidak bisa. Tidak. Berarti urutan pertama yang harus kita lakukan adalah Menyalakan api. oke, kedua, Minyak. Pecahkan telur. kuali. Betul. Apa? Menyalakan kompor, mempersiapkan peralatan. Apa yang disiapkan? Kuali, panci, teflon. Terus setelah disiapkan apa lagi? Spatula untuk Oke, minyaknya ditaruh kemana? kuali telepon. Oke, teflon. Terus setelah itu apa yang dilakukan? Memecahkan telur. Iya, berarti itu buat telur apa? Caplok. Terus setelah itu apa yang dilakukan? Membeli garam. Pandai masak di. Lalu kemudian Membaliknya. telur mata sapi dibalik. Kita buat telur ceplok. Dibalik tidak? Ada yang dibalik, ada yang tidak. Nah, itu berpikir komputasional. Apakah hanya makanan, Bu? Tidak. Semua pekerjaan yang dilakukan secara sistematis itu dinamakan berpikir komputasional. Yang ini Ibu yakin yang di bawah ini, dua kata ini tidak asing untuk kalian, benar tidak? Literasi digital. Literasi sering kalian lakukan? Kalau literasi digital? Tidak. Digital berarti berkaitan dengan teknologi. Biasanya Ibu minta kalian mencari materi, otomatis membaca di handphone. Kegiatan membaca di handphone itu dikategorikan sebagai literasi digital. Nah, kita akan mempelajarinya selanjutnya ya. Ada yang mau tanyakan? Tidak. Kita lanjut berikutnya. Oh, udah. Nah, seperti Ibu sampaikan, satu orang baca tadi sudah cowok, sekarang Ibu minta cewek. Siapa? Apa itu berpikir komputasional? Silakan. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah besar jadi lebih mudah. Oke. Berpikir komputasional adalah cara berpikir memecahkan masalah besar menjadi lebih mudah. Cara berpikir komputasional, kita memecahkan masalah besar menjadi lebih mudah untuk dikerjakan tahap per tahapnya. Ada tidak? Apa? Tadi kan Ibu contohkan telur ceplok. Kalian punya contoh apa? Nasi goreng. Nah, siapa yang mau coba? Yuk, dari awal pertamanya apa? Coba. Pertama, Siapkan peralatan dan itu bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan taruh kuali, ya. taruh minyak, habis itu hidupkan api, Terus, habis itu tumiskan bumbu. ya. Setelah bumbunya sudah sedikit matang, dituang nasinya dan itu Dimasak. ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Gisel. Yang lainnya paham? Aha, mudah tidak? Berarti berpikir komputasional adalah berpikir untuk memecahkan masalah besar menjadi lebih mudah. Bagi orang yang bisa masak itu mudah, tapi bagi orang yang tidak bisa masak itu sulit. Makanya perlu adanya orang yang mempunyai pemikiran ini untuk menjelaskan supaya orang lain mengerti. Kita lanjut bisa? Lanjut ya. Nah, ada 4 langkah utama
dalam berpikir komputasional? Yang pertama kelihatan yang di belakang? Kelihatan? Yang pertama dekomposisi. Dekomposisi itu apa sih, Bu? Nah, ya, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Terus pengenalan pola, menemukan kesamaan. Nah, pengenalan pola menemukan kesamaan ini biasanya, misalnya, kalau kita sedang pernah melaksanakan pentas seni tidak? Pentas seni. Pernah? Pernah? Nah, kalau pentas seni, pertama dekomposisi yang kita lakukan adalah apa? Hah? Pengenalan? Oke. Pengenalan diri katanya. Kalau kita ingin membuat pentas seni berarti ada pertunjukan kan? Hal pertama dekomposisi yang kita lakukan adalah apa? Memecahkan masalah besar menjadi kecil, berarti membentuk panitia untuk mempermudah atau acara itu berjalan. Pengenalan pola bagaimana? Setelah dibentuk panitia akan merumuskan pekerjaan apa sih yang harus kita lakukan supaya pentas seni kita berjalan dengan lancar. Perlu adanya pengenalan pola. Kalian biasanya kalau lihat ada acara, apa yang kalian lihat? Biasanya lihat di mana? Hah? Di mana? Biasanya, iya Twitter. Terus selain Twitter, Instagram, WA bisa tidak WA? Bisa. Nah, biasanya dibuat dalam bentuk apa? Kalau kita tahu? Hah? Video, foto, apalagi? Status. Nah, itu disebut apa itu? Pengenalan pola kesamaan untuk mengenalkan misalnya acara pentas seni yang akan kita lakukan. Yang berikutnya ada abstraksi, fokus pada hal penting. Fokus pada hal penting ini berarti ketika kita membuat suatu susunan acara, ketika kita membuat undangan untuk acara kita tidak boleh berbelit-belit. Misalnya contohnya seperti ini. Di undangan itu kan yang kita perlukan hanya waktu, terus acaranya apa, tempatnya di mana. Nah, itu penting tidak? Kalau pakaian kira-kira penting tidak? Kira-kira penting tidak? Misalnya kita mau nonton pentas seni, tapi kita diatur nih pakaiannya. Kamu harus menggunakan dress ini. Kira-kira orang mau datang tidak? Tidak. Nah, fokus kita adalah hal yang penting. Berarti pakaian tidak terlalu penting. Tergantung kegiatan atau acaranya ya. Nah, terus yang terakhir. Nah, ini nih. Algoritma. Apa itu? Bacakan nyari-nyari. Nah, algoritma ini seperti yang Ibu sampai tadi menyusun langkah-langkah supaya kita mendapatkan hasil akhir dari apa yang kita lakukan. Nah, di sini kan Ibu sampaikan tadi ada 4. Nah, yang akan kita bahas di sini hanya 2 langkah utama saja. Karena ini pengenalan kepada kalian. Di sini membahas 2 langkah apa itu yang akan kita bahas? Nih. Dekomposisi dan algoritma. 2 hal penting yang saling terkait. Tadi kan ada 4. Nah, ini 2 ini penting nih. Ini awal, ini akhir. Ibaratnya, kalau kita buat masakan tadi, kalau dekomposisi ini menentukan peralatan, apa saja yang disiapkan, terus bahan-bahannya. Kalau algoritma ini, dia menjelaskan bagaimana cara memasaknya. Kurang lebih seperti itu. Coba baca ulangi lagi, sekali lagi. Dekomposisi adalah? Contoh, satu orang. Project membuat minuman favorit. Masalah besarnya adalah membuat minuman favorit. Dekomposisinya atau pemecahan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat. Yang kedua, meracik minuman. Yang ketiga, menyajikan. Itu dekomposisi. Algoritma bagaimana, Bu? Nah, algoritma menyusun langkah-langkah yang jelas atau rinci atau terurut untuk menyelesaikan masalah. Contoh algoritma bagaimana, Bu? Diperhatikan contohnya karena kalian akan mengerjakan nanti. Contohnya, langkah pertama, 1, siapkan es batu. Kedua, masukkan
susu cair, yang ketiga tuang sirup coklat. Ini langkah-langkah membuat minuman. Yang ini apa saja yang diperlukan untuk menyiapkan minuman. Ini bahan, ini langkah-langkah cara membuatnya. Oke, paham tidak? Gampang? Kalau misalnya kita tugasnya tidak makanan, kira-kira kalian bisa tidak? Bisa? Kalau nggak, tidak. Ibu yakin bisa, gampang itu. Nah, kita masuk ke poin kedua, literasi digital tadi. Baca, literasi digital itu apa? Kita menggunakan teknologi dengan bijak. Salah satu bagian pentingnya adalah memverifikasi informasi tidak benar. Ada informasi yang belum benar. Kita harus bisa membedakannya. Oke, literasi digital sangat penting. Tidak semua yang ada di Google itu benar. Banyak yang hoaxnya atau tidak benarnya. Oleh karena itu, kamu sebagai generasi muda harus pandai, harus bijak memilih semua informasi di situ. Kan sering misalnya kita menggunakan HP mencari materi. Apakah semua materi yang kalian cari itu benar kira-kira? Tidak. Ada yang tidak, ada yang benar. Bagaimana cara mengeceknya? Tahu tidak? Nah, ini cara mengeceknya. Coba baca. Cara memverifikasi atau membuktikan informasi, apakah informasi itu benar atau salah? Apakah itu palsu atau tidak? Yang pertama, cek sumbernya. Sumbernya itu apakah dari situs terpercaya? Misalnya situs berita resmi. Berita resmi ini yang bagaimana biasanya? Ada yang CCN. Ada apa lagi kalau berita? Apa? TV One boleh. Apalagi? Kan ada tuh blognya. Iya. Terkait dengan saluran berita. Selain itu bagaimana situs pendidikan? Cari di mana kalau situs pendidikan? Biasa kalian buka blog kan? Tahu kalian blog? Nah, tahu tidak? Ya biasa kalian cari itu. Cari, nah yang banyak terus nama orang kalian tidak tahu, asal comot saja. Biasanya di atas atau di bawah ada nama orangnya. Diperhatikan, kalau misalnya ada yang gambarnya atau bahasanya tidak mempresentasikan bahwa dia ini berkualitas, berarti itu tidak dapat dipercaya. Bagusnya kalian mencari jurnal. Jurnal bagaimana, Bu? Yang ada folnya. Follow yang bagaimana, Bu? Pasti belum pernah cari kan? Kelas 9 akan ketemu kalian sama bagaimana bentuk jurnal yang bagus. Ya. Nah, terus situs pemerintah. Situs pemerintah ini seperti apa? Yang terkait dengan pemerintah. Kalau pendidikan tadi berkaitan dengan Kemendikbud. Nah, terus yang kedua, bandingkan. Cari informasi yang sama di beberapa situs yang berbeda. Misalnya, ketika kamu ingin mencari informasi, kamu ingin melihat bahwa ini benar atau tidak, kamu cari materi yang sama. Contoh sederhana, kamu mencari teks deskripsi dari dua sumber, materinya sama tidak? Kalau misalnya sama, otomatis kemungkinan situs itu dapat dipercaya. Tapi kalau dia berbeda sendiri, pembahasannya sangat jauh berbeda, berarti kamu tidak boleh menggunakan situs tersebut. Bisa saja situs itu menyesatkan kalian atau dikategorikan sebagai situs palsu, ya, yang memberikan berita hoax. Jangan mudah termakan berita hoax, ya. Itu dia cara membedakannya. Siapkah berlatih berpikir komputasional? Siap? Bisa Ibu coba? Bisa. Kok enggak semangat? Bisa tidak? Bisa. Oke, Ibu bagikan LKPD. Nanti akan ada di situ, Ibu jelaskan bagaimana sistem pengerjaannya. Ibu yakin kalian bisa, karena tadi ketika Ibu minta contoh, banyak yang tunjuk tangan. Tapi kemungkinan yang tidak tunjuk tangan itu bisa, tapi malu, enggak apa-apa. Kita coba siapkan pulpen. Ketua kelompoknya siapa? Ditunjuk ya. Terus nama kelompoknya apa? Ditulis. Masalahnya apa coba? Kalian ingin membuat kue coklat instan dan ingin tahu manfaat coklat. Yang pertama diminta cari
Dekomposisi, pecahkan masalah membuat kue coklat instan menjadi 3 tugas kecil. Sudah? Yang kedua, algoritma, berarti langkah-langkah membuatnya. Kalian diminta untuk bisa 3, bisa 4, bebas, yang kalian temukan saja. Terus, yang di bawah yang ketiga, literasi digital, berarti cari informasi tentang manfaat coklat di internet. Nah, terus cari 2 sumber. Kalian harus membedakan apakah 2 sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Kalau tidak dapat dipercaya, berarti kalian harus bisa membedakan, oh ini tidak masuk akal bu, misalnya ya. Kalian buat alasan, paham? Satu orang ambil HP untuk semua. Silakan. Yang tugas satu ini jadi semua Kak. Dengan cara yang berbeda. Ini kan pecahkan masalah besar membuat kue coklat menjadi 3 tugas kecil. Menyiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat kue instan. Lalu apa lagi? Lalu tugas Ketika selesai menyiapkan bahan, apa lagi? Ayo diskusi. Anggap aja kamu buat coklat nih. Iya, lanjut. Sampai 3. Selamat siang teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama kelompok Sinta. Nama anggota ada Sinta, Austi, Casimiro, Xavier, Michelle, dan Giselle. Dekomposisi. Pecah masalah besar membuat coklat instan menjadi 3 tugas kecil. Tugas 1, mempersiapkan bahan-bahan kue coklat instan. Tugas 2, mencampur dan mengaduk adonan kue coklat. Tugas 3, memanggang adonan kue coklat hingga matang. Ini ya. Aglotemia, buatlah langkah-langkah alternatif yang jelas untuk membuat kue tersebut. Langkah pertama, campurkan semua bahan tepung, gula, coklat, bubuk, telur dalam wadah. Aduk rata adonan hingga tidak ada gumpulan. Tuang adonan ke dalam loyang yang sudah dioles matang. Panggang dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 25-30 menit. Literasi digital. Contoh sumber pertama, coklat dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres. Contoh sumber kedua, meningkatkan mood, kesehatan jantung, dan fungsi otak. Sumber online yang kami temukan adalah sumber 1 dari Cici, sumber 2 dari Gemini. Jadi perbedaan utama dari sumber 1 hanya menyebutkan manfaat terkait mood dan stres, sedangkan sumber 2 menambahkan manfaat lainnya seperti kesehatan jantung. Perbedaan tersebut adalah sumber kedua lebih menjelaskan secara rinci tentang manfaat coklat. Kedua sumber tersebut dapat dipercaya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Masalah kalian ingin membuat kue coklat instan dan ingin tahu manfaat coklat. 1. Dekomposisi. Pecah masalah besar. Membuat kue coklat instan menjadi 3 tugas kecil. Tugas 1. Bahan. Coklat, tepung, telur, minyak atau mentega, dan air. Tugas 2. Alat. Mixer, timbangan, saringan, sarung tangan, oven, dan sarung tangan oven. Tugas 3. Tema atau hiasan kue, kartun. 2. Algoritma. Membuat langkah-langkah algoritma yang jelas untuk membuat kue tersebut. Langkah 1. Siapkan bahan, mixer, telur, minyak atau mentega, dan air. Langkah 2. Masukkan semua bahan ke dalam wadah dan aduk rata sampai tercampur. Langkah 3. Tuang adonan ke loyang yang sudah diolesi minyak dan atau dialasi kertas roti. Langkah 4. Panggang setelah matang, didinginkan sebelum disajikan. 3. Literasi digital. Cari informasi tentang manfaat kue coklat di internet.
Manfaat coklat meningkatkan mood, meningkatkan kesehatan kulit, dan mengurangi resiko penyakit jantung. Sebutkan 2 sumber online yang kalian temukan. 2 sumber adalah Meta AI dan Google. Jelaskan mengapa kalian menganggap salah satu sumber tersebut lebih dapat dipercaya daripada yang lain. Kami membandingkan 2 sumber dan melihat yang mana yang lebih akurat dan memilih yang akurat. Oke. Itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, tolong maafkan. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik kami atau LKPD. Kami dari kelompok eFood Squad. 1. Dekomposisi. Pecah masalah besar membuat kue coklat instan menjadi 3 tugas kecil. Tugas pertama, menyiapkan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat kue coklat instan. Tugas kedua, melakukan proses pembuatan coklat instan sesuai petunjuk pada kemasan atau resep. Tugas ketiga, menyajikan kue coklat instan yang sudah jadi dan membersihkan area kerja. 2. Algoritma. Buatlah langkah-langkah algoritma yang jelas untuk membuat kue tersebut. Langkah pertama, siapkan semua bahan, misalnya tepung, gula, coklat bubuk, telur, minyak, mentega, air susu. Langkah kedua, campurkan bahan-bahan kering terlebih dahulu, lalu tambahkan bahan basah dan aduk hingga merata. Sesuai instruksi resep, misalnya aduk hingga tidak ada gumpalan. Langkah ketiga, tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah disiapkan dan panggang atau kukus sesuai waktu dan suhu yang dianjurkan dalam resep hingga matang. 4. Setelah matang, keluarkan kue dari loyang, dinginkan dan sajikan. Literasi digital. 1. Coklat, terutama coklat hitam, kaya akan antioksida seperti flavonoid yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. 2. Contoh sumber. 1. Artikel dari situs kesehatan terkemuka seperti Halodoc atau Hello Sehat. Contoh sumber kedua, artikel dari jurnal ilmiah atau publikasi kesehatan yang diterbitkan oleh institusi terkemuka. Dari jurnal ilmiah atau publikasi kesehatan dari institusi terkemuka, misalnya Harvard Health Publishing, cenderung lebih dapat dipercaya karena didasarkan pada penelitian ilmiah yang telah melalui proses peer-reviewan dan ditulis oleh ahli di bidangnya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Selesai. Apa berpikir komputasional? Siapa yang bisa? Cara? Pikir secara jernih. Bagus, bentar Erin. Apa? Berpikir komputasional adalah? Silakan. Menyelesaikan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Berpikir komputasional adalah cara kita untuk menyelesaikan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Literasi digital. Apa yang dimaksud dengan literasi digital? Ada yang bisa menjawab? Membaca dari internet dan memilah informasi yang kita dapatkan supaya kita tidak mendapatkan informasi yang apa? Hoax atau tidak dapat dipercaya dan palsu. Baik, sekali lagi kalian luar biasa, tepuk tangan untuk hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita, ada yang mau ditanyakan tidak terkait berpikir komputasional dan literasi digital? Yuk, kita bersatu dalam doa.
Marilah kita doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa menurut agama saya Kristen. Marilah kita doa. Ya Tuhan, sekarang kami sudah belajar, Engkau memberkati kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Berkatilah ibu guru yang sudah mengajar kami dan mendidik kami, berilah mereka kesehatan dan kekuatan. Terpujilah Engkau, kami sudah berdoa, ini doa kami sampaikan dan namamu, haleluya, amin. Terima kasih Nunung.